perlindungan khusus. Ini satu slide. Adakah anak-anak ini di kelas kita? Nah, ini menarik pertanyaan ibu bapak tadi. Pasal 40. Anak yang berhadapan dengan hukum. Bagaimana nih? Ibu bapak, di putusan pengadilan nanti ada 3 putusan hakim itu. Kemungkinan pertama, dikembalikan ke orang tua. Kedua, dikembalikan ke lembaga pengganti orang tua. Ketiga, baru ke lembaga pembinaan khusus anak. Kalau di antara anak yang diputuskan oleh hakim itu diputuskan, sekolah itu mengikuti anak itu di mana? Jadi dia dari proses kantor polisi, berproses di kantor kejaksaan, lalu di pengadilan, lalu sampai dia di lembaga pembinaan khusus. Anak itu harus tercatat menjadi murid kita. Bagaimana caranya? Ibu bapak sekarang tidak ada lagi kendala. Masa kita harus kirim guru kita ke LP? Kan sekarang bisa saja difasilitasi oleh LP, anak itu belajar online di kantornya petugas. Apalagi sekarang di beberapa LP itu sudah ada sekolah. Ibu bapak bayangkan, dia sudah bermasalah, lalu kemudian dia diputuskan hubungannya dengan guru-gurunya. Apa rasanya? Tetapi dengan kehadiran ibu bapak tetap menjadikan dia sebagai murid kita, dan dia merasa tetap disayangi oleh gurunya, insya Allah dia akan balas dengan kebaikan setelah dia keluar dari LP. Tapi ibu sekarang, anak-anak itu sudah terputus dari temannya, sudah terputus dari sekolahnya, lalu dia hanya menyendiri di LP. Padahal hak dia itu hanya satu yang diambil oleh negara, yaitu hak bebas bergerak. Tetapi semua hak itu dia harus penuhi. Hanya sekolah-sekolah yang memiliki keleluasaan hati, yang tetap mengakseskan hak anak terkait dengan pendidikan itu kepada anaknya, baik itu saja dari kantor polisi sampai di lembaga pemasyarakatan. Yang terakhir, pada saat anak harus asimilasi, ibu bapak, ada beberapa anak tidak diterima lagi oleh masyarakat karena merasa marah terhadap perilaku anak itu. Yang kita lihat adalah kemanusiaan anak itu, bukan perbuatan dia. Jadi ini yang harus mulai kita pikirkan. Yang kita lihat kemanusiaan dari anak itu, bukan perbuatan. Itu yang menjadi poin. Selanjutnya, ada beberapa anak kita yang menjadi pekerja anak. Ada yang menjadi pekerja anak. Pastikan bagaimana caranya. Kok kalau pelajaran siang dia agak ngantuk, pas ditelusuri ternyata dia bekerja. Ada itu. Kemudian ada anak yang menjual narkoba. Bagaimana nih? Apakah kita harus keluarkan dari sekolah? Nah, ini menjadi penting juga tantangannya. Kemudian ada anak yang diperdagangkan. Ada ibu bapak yang diperdagangkan. Kemudian anak yang dinikahkan karena by accident atau dinikahkan paksa. Apakah dia harus dikeluarkan dari sekolah? Nah, ini jadi tantangan. Kemudian anak yang dijual. Lalu yang terakhir, anak yang dilibatkan dalam konflik bersenjata. Ibu bapak, anak tawuran. Apakah kita keluarkan dari sekolah kita? Ada yang bisa jawab? Ada anak tawuran ditangkap oleh polisi,
lalu kita keluarkan dari sekolah. Kalau kita keluarkan, ada jaminan tidak anak itu jadi selamat? Lebih baik menyelamatkan anak itu daripada tidak menyelamatkan. Begitu poinnya. Itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Saya masih beri ruang untuk diskusi beberapa saat dan akan dilanjutkan oleh Ibu Ulfa. Silakan Ibu Bapak mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Danik, ya silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terkait dengan adopsi, Ibu Bapak, ini hal yang baik, tetapi kadang-kadang tidak dilakukan secara baik. Negara itu sudah memiliki aturan untuk proses adopsi yang sah itu hanya satu pintu, yaitu lewat Kementerian Sosial. Nanti dari Kementerian Sosial itu dia akan membentuk tim PIPA. Jadi tim ini akan menyelidiki, akan mengirim peksos. Jadi pekerja sosial menelusuri keseharian dari calon ayah dan ibu angkat. Kemudian tim ini meminta SS dari psikolog. Jadi itu nanti lengkap sekali. Karena khawatirnya anak ini salah, diserahkan ke orang yang salah. Kemudian ada SS kemampuan finansial. Jadi itu harus dicek, diperiksa. Kemudian kalau itu sudah selesai, nanti ada rapat. Rapat itu kemudian memutuskan, lalu kemudian hasil rapat dibawa ke pengadilan. Pengadilanlah yang akan menetapkan bahwa anak ini sah diangkat. Lalu bagaimana dengan identitas? Secara aturan keagamaan, nasabnya tidak boleh dihilangkan. Oh, ataukah supaya anak ini tahu bahwa ayahnya itu bin ini? Oh, jangan. Ayah angkat jangan. Jadi harus tetap bin ayah dari anak itu. Oh, bagaimana kalau anak itu lahir dari ayah ibunya melakukannya sebelum hari pencoblosan? Paham ya? Itu adalah menjadi anak dari ibunya, jadi bin dari ibunya. Ayahnya tidak boleh, karena tidak di hari setelah hari H. Jadi diangkat kalau kemungkinan itu anak dari perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, berarti bin dari ibunya. Bagaimana kalau anak itu diangkat dari hasil temuan? Kan ada orang melahirkan terus taruh di depan rumah kan? Itu ada aturan dari maulanya yang ada di situ. Misalnya dia diketemukan di kampung apa, jadi bisa pakai bin nama kampung itu, atau tidak usah pakai bin juga, udah tahu tuh. Nanti ada di kantor polisi ada namanya surat berita acara penemuan bayi. Itu dokumen-dokumen
yang akan dijadikan dasar bagi hakim, sehingga nanti anak itu kan akan mendapatkan akta lahir. Nah, itu akan sudah lengkap. Setelah diangkat, kapan nih kita harus komunikasikan tentang diri kita? Kalau anak itu sudah kita minta sama Allah, dan anak itu juga kita sudah bimbing dengan penuh kasih sayang, lalu kita jelaskan bahwa ibu dan ayahmu ini bukan yang melahirkanmu, tetapi yang membesarkanmu dengan hati. Nah, jadi itu yang terus menerus disampaikan. Kapan itu lebih cepat, lebih baik. Jangan sampai direbut oleh tetangga yang sirik, yang dijadikan bahan olok-olok, sehingga anak tadinya itu berprestasi, pada saat diolok akhirnya dia tidak percaya sama ibunya, sama ayahnya, karena ayah ibunya selama ini berbohong. Trust adalah utama, jangan sampai anak tidak percaya. Itu menjadi penting. Lalu nanti kita sampaikan setelah, pada saat kalau anak perempuan kan harus akad nikah, lalu yang jadi wali kan harus ayahnya. Pada saat itu Ananda, ayahmu tidak boleh menjadi walimu, karena tidak boleh jadi wali. Apa yang terjadi? Jadi lebih baik dari awal itu harus sudah tegas. Lalu mengenai pembagian hibah, apa namanya, tidak boleh lebih dari 30%. Itu harus sejak dari awal ada suratnya. Jangan sampai setelah ayah ibunya diambil oleh Allah, kan keluarga ini punya hak waris pada harta dari ayah ibunya ini. Takutnya hibah dari ayah ibunya ini, hibah ayah ibunya untuk dia itu juga diambil oleh keluarga yang tidak tahu aturan. Jadi harus seperti itu. Jadi dari awal itu harus clear. Lalu bagaimana kalau asal? Kita dengar aja dulu ya. Baru di jam. Baru jam 3. Lalu bagaimana kalau adopsi yang biasa, yang adat? Kan yang dulu-dulu yang tidak punya anak ambil anak, tapi itu potensi bermasalahnya tinggi sekali. Tapi saya sudah pernah menemukan seorang ayah yang berhasil mengangkat anaknya dan berhasil menjelaskan kepada anak-anaknya yang asli apa yang diberikan oleh ayahnya itu diatur dengan aturan yang jelas, sehingga aman. Itu Bu. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ada kejadian siswi kelas 7, usia mungkin baru sekitar 12-13 tahun, dinyatakan positifnya. Tapi yang mendasarnya itu karena ada diduga dari
Digabung aja dengan Bapak. Waalaikumsalam. Setelah mengenai pemaparan dari banyak ya, menjelaskan tentang anak-anak. Sebenarnya juga masalah di pendidikan tersebut juga masih sangat kompleks Pak ya. Lihat sendiri, alami sendiri bahwa anak-anak yang mungkin korban dari orang tuanya yang bercerai dan sebagainya itu memang sering bermasalah gitu malahannya. Mungkin hal yang lain juga anak-anak normal yang mungkin dengan orang tuanya atau meninggal dan sebagainya itu sering bermasalah begitu di sekolah itu. Padahal tuntutan dari dunia pendidikan itu ujung-ujungnya adalah nilai yang akan digunakan untuk tingkat lanjutan. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana solusi mungkin dari dunia pendidikan sendiri atau dinas pendidikan yang memfasilitasi seperti itu Pak. Jadi contoh anak yang punya masalah tapi nilainya kurang bagus dan sebagainya, akhirnya kan guru juga yang berhadapan dengan orang tua itu guru lagi gitu, dan selalu seperti itu gitu maksudnya di dunia pendidikan. Baik. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ibu Bapak. Pertanyaan pertama, sekarang Ibu Bapak sekarang di Kabupaten Tangerang sudah ada UPTD PPA atau P2TP2A. Tapi P2TP2 ini bakal hilang namanya jadi UPTD PPA. Kalau ada kasus seperti itu, jangan menjerumuskan diri sendiri. Jadi sekarang ada UPTD PPA. Di sana ada mobil mereka datang, ada motor, lalu ada petugas yang menerima laporan, mengolah laporan, kemudian akan melakukan case management. Ada manajemen kasus. Jadi kasus itu akan diurai, lalu akan ditemukan, lalu sampai harus ada bantuan hukum, lalu si anak ini harus dapat layanan kesehatan, lalu tetap mendapat layanan pendidikan. Nah, kita beruntung sekarang dengan ada pandemi sudah ada solusi. Jadi anak itu tidak perlu ke sekolah kan, dia bisa online. Jadi meskipun dia sampai melahirkan anaknya itu nanti, nah itu semua dapat ditangani oleh UPTD PPA. Nah, cari nomor teleponnya ya, ketik P2TP2A Kabupaten Tangerang. Cari itu nah. Atau kita menelepon ke 129. WA-nya 021 129 129. Jadi bisa WA, bisa telepon. Nanti petugas dari sana yang akan menyalurkan masalahnya. Baik, Ibu tadi sudah punya pengalaman, minimal punya pengalaman hukum, meskipun terbawa-bawa. Tapi kan kita tidak mau terus-terusan. Tapi jiwa aktivis Ibu itu sudah mulai tertanam. Nah, itu nanti kalau Ibu agak serius, bisa-bisa Ibu akan seperti Ibu Retno. Sekarang yang ketua anggota KPAI itu namanya Ibu Retno. Itu dia dulu guru, tapi masih ngajar juga. Jadi jangan habiskan energi Ibu sendiri. Ada orang yang sudah bertugas. Clear ya Bu ya? Lalu yang kedua, di Kabupaten Tangerang ada Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Nah, saya tidak punya nomor telepon tapi Ibu, Bapak bisa ketik di Google Puspaga Kabupaten Tangerang. Coba ketik. Ada itu. Kalau ada panitia di sini, mohon panitia nanti Ibu Ulfa nanti kasih tahu informasi itu. Ada nomor teleponnya juga. Puspaga itu Ibu Bapak, misalnya kita pingin ada psikolog
untuk mengisi kelas, atau kita MOS ingin ada pengetahuan tentang bagaimana menjadi siswa yang berkualitas. Oh, kita punya kelas parenting tapi tidak ada narasumbernya, Puspaga. Tetapi narasumber yang baik untuk parenting kalau bisa orang tua tadi yang saya ceritakan. Jadi Bapak, masalah yang Bapak cerita itu diatasi nanti oleh Puspaga. Puspaga fokusnya untuk konseling yang belum bermasalah. Tapi kalau Bapak sudah menemukan ada masalah yang harus berurusan karena sudah ada kekerasan, terus sudah ada tindak pidana, ke yang tadi UPTD PPA. Demikian atas jawaban dari pertanyaan. Kalau tidak ada, saya kasih satu catatan akhir. Catatan akhir Ibu Bapak, setelah kita mempelajari konvensi hak anak ini, harapannya ada perubahan paradigma. Yang tadinya berbicara anak ini hanya urusan kebutuhan, tetapi sekarang Ibu Bapak berbicara pendekatan berbasis hak anak. Kemudian dulu kita bicara hanya kesejahteraan anak, tapi sekarang itu sesuai dengan perkembangan anak. Ada 6 aspek perkembangan anak. Yang paling utama nilai-nilai agama, yaitu apa yang dilakukan oleh anak hanya karena Allah dan dia diawasi oleh Allah. Itu poin. Kemudian anak-anak yang dulunya tinggal di panti sekarang didorong dia harus kembali ke keluarga besar. Panti jadi alternatif terakhir. Untuk itu yang ditonjolkan adalah non panti. Kemudian ini bagi orang tua yang punya anak dulu dititipkan kepada ibunya. Udah ibunya dulu membesarkan dia, sekarang dibebani lagi cucunya. Nah ini kasihan. Akhirnya ada daycare. Lalu inklusi. Dulu kita tutupi. Anak itu yang anak disabilitas kita taruh di belakang pintu. Jangan sembunyi. Sekarang harus kita buka. Lalu ibu bapak, anak bukan hanya penerima jasa, tetapi mulai hari ini kalau bisa dipikirkan dia sebagai mitra untuk konsultasi. Dan saya kembalikan ke Ibu Ulfa yang akan melanjutkan kegiatan ini. Tepuk tangan untuk Ibu Ulfa. Kalau ingin tahu pendidikan saya, S1 saya kriminologi. Jadi belajar orang jadi jahat. Kemudian S2 saya perkotaan. Bagaimana supaya tidak ada kejahatan di perkotaan itu. Lalu S3 saya pendidikan anak usia dini. Jadi kalau mau menyiapkan sebuah kota yang damai, kita siapkan anak itu dari usia 0 tahun sampai 8 tahun. Lalu dia tinggal di kota. Kota adalah tempat pembelajaran. Lalu tidak ada kejahatan, karena semua anak dianggap anaknya sendiri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.